Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Yesus pergi kepada Bapa. Ya, waktunya Yesus terbatas di dunia. Ketika selesai misi penebusan itu lewat menyerahkan nyawanya di kayu salib, maka dia kembali ke tempatnya semula. Dia berasal dari Allah, dia berasal dari sorga. Dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan Yesus? Tentu pekerjaannya adalah hidup bergantung kepada Bapa, percaya kepada Bapa, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, melakukan pekerjaan-pekerjaan sorga, menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, mempraktekkan kuasa ilahi, kuasa sorga, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memperhatikan orang miskin, orang susah, orang yang membutuhkan uluran tangan, pertolongan kita, memperhatikan anak yatim piatu, janda-janda miskin, menolong mereka, menopang mereka supaya mereka melihat kasih Allah dinyatakan bagi hidup mereka dan mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Bapa. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Bapa dipermuliakan oleh karena Yesus. Oleh karena kita ada di dalam Kristus, melakukan pekerjaan itu di dalam Kristus, dalam nama Yesus kita berdoa, maka doa kita akan didengar. Yesus akan melakukannya untuk kemuliaan bagi Allah Bapa. Ketika kita mengusir setan dengan iman yang teguh dalam nama Yesus, setan itu harus pergi. Ketika kita menengking roh jahat dengan iman yang teguh di dalam nama Yesus, kepercayaan yang teguh kepada nama Yesus, percaya nama itu berkuasa, nama itu adalah pribadi Tuhan. Di dalam nama itu ada kuasa yang teramat besar. Maka dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Roh jahat harus pergi. Roh jahat harus keluar. Roh jahat harus melepaskan cengkeramannya, belenggunya terhadap orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita bebaskan. Bahkan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Salah satunya adalah membangkitkan orang mati. Menurut kehendak Allah, jika Tuhan berkehendak mengizinkan orang tersebut bangkit, maka kitalah pelaksana-pelaksana, kitalah pelaku-pelakunya, kitalah orang-orang yang mempraktekkan kuasa itu, membangkitkan orang mati.
Kitalah, siapa kita? Kita adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada kuasa Allah yang maha tinggi, percaya Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Allah yang menguasai kita. Yesus akan melakukannya. Ketika kita meminta dalam nama Yesus, maka Dia akan melakukannya. Tiada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia sudah melakukan ketika Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dibangkitkan. Lazarus keluarlah, maka mayat itu yang sudah 4 hari ada dalam kubur, dia harus keluar, dia harus bangkit. Kematian itu tunduk kepada kehidupan. Kematian itu tunduk kepada Yesus. Maka Lazarus bangkit dari kematian. Kehidupan dari Kristus bekerja mengalahkan kematian itu, memberi kehidupan kepada Lazarus. Begitu juga dengan kita. Kita orang percaya akan melakukan juga apa yang dikerjakan oleh Yesus. Menurut firman ini, kita bisa melakukannya. Memang belum banyak orang yang bisa melakukannya, tetapi sudah ada. Smith, Wigglesworth, Reinhard Bonnke, TB Joshua, itu sudah banyak. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain sudah banyak. Yang dalam pelayanannya mereka membangkitkan orang mati oleh kuasa Allah di dalam nama Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mintalah. Minta. Dan yakinkan bahwa kita tinggal di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus artinya mengikut Dia, belajar tentang Dia, melakukan firman-Nya, mengikuti Dia, mengikuti teladannya. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya, Yesus akan melakukannya. Di dalam nama Yesus, semua bertekuk lutut. Di dalam nama Yesus, semua kuasa ditaklukkan. Segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi, tunduk dalam nama Yesus. Segala ciptaan harus taat kepada Yesus. Karena Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus adalah firman yang mencipta. Firman Allah yang mencipta. Ketika Allah berkehendak menciptakan segala sesuatu, ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, berencana, berkehendak menciptakan sesuatu, maka Dia berfirman. Maka Yesus, firman Allah itu keluar dari mulut Allah. Yesus adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang menjadikan segala sesuatu. Allah Bapa berkehendak, maka Yesus dilepaskan. Yesus adalah firman Allah. Ketika firman Allah itu dilepaskan, dikeluarkan, Allah itu berfirman, maka apa yang dikehendaki Allah itu harus jadi oleh firman Allah yang mengerjakannya. Dan kuasa yang menyertai firman Allah itu adalah kuasa Roh Kudus. Sehingga firman dan roh itu satu. Firman dan roh dan Bapa itu satu. Allah yang maha kuasa. Allah itu memiliki roh, Allah itu memiliki firman. Allah yang maha kuasa, Allah dengan firman-Nya dan Allah dengan rohnya adalah satu. Allah kita Esa, Allah yang maha kuasa. Ada Bapa, ada firman, ada roh. Mintalah kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Mintalah. Telah diberitahukan Yesus pada kita, minta. Minta dalam nama Yesus, maka Dia akan melakukannya. Dan ingat, kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Apapun yang menjadi jawaban itu pasti terbaik. Kapanpun jawaban diberikan, itu yang terbaik. Apa yang diberikan oleh Allah dalam nama Yesus, itu yang terbaik. Kapanpun itu diberikan, itu yang terbaik. Yang penting kita beriman, kita percaya, kita meminta. Yesus akan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.